Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di kelas matematika ya. Jadi untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep himpunan. Jadi kalian perhatikan slide yang Ibu tampilkan hari ini. Ya, jadi nanti kita akan menyajikan atau mempelajari tentang pengertian dan notasi himpunan serta penyajiannya. Kemudian dilanjutkan dengan memahami konsep himpunan bagian ya. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu batasi sampai himpunan bagian. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan pelajari adalah tentang pengertian himpunan. Dapat kalian lihat pada tayangan slide. Jadi himpunan itu adalah sekumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan bukan himpunan ya. Jadi di sini kita akan mempelajari yang mana termasuk himpunan, yang mana termasuk bukan himpunan. Nah, selanjutnya akan jabarkan juga mengenai contoh yang mana sih yang termasuk contoh himpunan, begitu juga yang mana termasuk bukan himpunan ya. Jadi seperti pada tayangan yang kalian lihat, contoh himpunan itu yang pertama, misalnya himpunan bilangan prima selain 2 ya. Jadi misalkan himpunan itu dilambangkan dengan huruf A, jadi himpunan A itu sama dengan kurung kurawal buka 3,5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Jadi notasi atau lambang himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Kemudian diawali dan diakhiri oleh kurung kurawal ya. Nah, selanjutnya itu baru contoh pertama. Nah, selanjutnya semua faktor dari 12. Faktor dari 12 itu berapa saja? Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Misalkan kita lambangkan himpunannya dengan huruf B. Ya. Selanjutnya, nah tadi adalah contoh yang termasuk himpunan. Selanjutnya yang bukan himpunan yang bagaimana? Yang bukan himpunan, misalnya kumpulan gadis cantik di Indonesia. Kemudian yang kedua masih dengan contoh yang mirip, kumpulan pria tampan di Indonesia. Nah, dari kedua contoh himpunan maupun bukan himpunan, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan dari keempat contoh tersebut bahwa yang dimaksud dengan himpunan adalah sekumpulan yang dapat didefinisikan. Nah, seperti penjelasan sebelumnya. Kalau misalnya bukan himpunan, itu tidak dapat terdefinisi dengan jelas. Jadi, misalnya saja, menurut si A, kriteria kecantikan atau tampan seseorang itu akan berbeda dengan si B. Jadi, dia tidak memiliki satu jawaban, ya, atau penafsiran yang ganda. Tetapi kalau misalnya himpunan, nah misalnya himpunan bilangan prima selain 2. Nah, sudah pasti 3, 5, 7, 11, dan 13. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada notasi pembentuk himpunan. Ya, notasi pembentuk himpunan itu biasanya diawali dengan tanda kurung kurawal, kemudian himpunan kosong itu ditandai dengan kurung kurawal tanpa adanya anggota ataupun seperti huruf O yang dicoret. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya himpunan bagian seperti yang sudah di tayangan pada slide dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan bagaimana menyatakan suatu himpunan. Jadi menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga dengan mendaftarkan anggotanya. Misalkan yang pertama,
contoh dengan kata-kata. Q adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Berarti kita tulis tetap karena Q itu adalah nama himpunannya, gunakan Q sama dengan ya bilangan asli kurang dari 10 yang diawali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, kemudian yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, Q adalah bilangan asli kurang dari 10. Nah, dapat kita tulis Q sama dengan kurung kurawal buka, X di mana. Nah, ini yang kita buat notasinya. Karena tadi kurang dari 10, bilangan yang kurang dari 10, maka X kurang dari 10, ya, dengan anggota X-nya adalah bilangan asli. Jadi, anggota atau elemen itu dapat disimbolkan dengan dengan simbol seperti huruf E yang sudah ditayangkan pada slide. Nah, selanjutnya dengan mendaftarkan anggotanya. Kalau misalnya mendaftarkan anggotanya dengan contoh bilangan asli yang kurang dari 10, berarti kita jabarkan semua bilangan yang kurang dari 10. Jadi pada contoh itu anggota Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, jadi itu menyatakan suatu himpunan. Nah, sekarang untuk jenis-jenis himpunan. Ada berapa jenis sih himpunan itu? Himpunan itu ada 4 jenis yang akan Bu Guru sampaikan di sini. Ya. Jadi yang pertama itu ada himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Ya, kita bahas dulu. Untuk himpunan berhingga, ya adalah sudah pasti ya, himpunannya itu anggotanya dapat kita jabarkan. Nah, dapat kita jangkau. Misalnya bilangan ganjil yang kurang dari 10. Ya sudah pasti kita dapat jabarkan 1, 3, 5, 7, 9. Dengan NQ-nya adalah 5. Apa sih NQ itu? NQ adalah banyaknya anggota dari himpunan Q. Jadi jelas dia himpunannya berhingga. Oh, berarti banyak anggotanya ada 5. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, himpunan tak berhingga. Ya, sudah pasti ya, himpunan yang tak berhingga itu dia memiliki tak terhingga anggota. Seperti misalnya contoh, bilangan asli yang habis dibagi 3. Nah, bilangan asli itu kan dari 1 sampai tak terhingga banyaknya. Kalau misalnya bilangan asli yang habis dibagi 3, seperti pada contoh 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Misalnya setelah 12 ada 15 lagi, kemudian ada 18, ada 21, dan masih banyak lagi. Ya, jadi banyaknya anggota U yang pada himpunan U itu adalah tak berhingga banyaknya. Nah, jadi itu pengertian untuk himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Nah, Ibu lanjutkan lagi untuk himpunan kosong dan himpunan nol. Seperti pada notasi himpunan tadi, kalian sudah menyimak juga. Jadi himpunan kosong itu dinotasikan dengan kurung kurawal buka tutup tanpa ada anggota dan huruf O seperti dicoret. Ya, jadi kalau sudah himpunan kosong, ya sudah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Apa bedanya dengan himpunan nol? Nah, kalau misalnya pada bilangan tidak ada kita menyebutkan bilangan atau angka 0. Tidak ada kita menyebutkan bilangan atau angka kosong. Yang ada itu adalah angka 0. Berarti 0 itu bagaimana? 0 itu tetap merupakan angka. Ya. Jadi pada himpunan 0 itu adalah himpunan yang mempunyai satu anggota. Jadi himpunan 0 itu bukan himpunan kosong. Sudah ya, dapat kita bedakan yang mana himpunan kosong, yang mana himpunan 0. Selanjutnya, kita bahas tentang himpunan semesta. Ya, himpunan semesta itu adalah
himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibahas. Ya, misalnya seperti pada contoh. Misalnya himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E, F. Dan A adalah AB, anggotanya AB. Dapat dinyatakan dalam diagram Venn seperti berikut. Ya, jadi kalau misalnya himpunan A, ya sudah yang di dalam lingkaran itu saja anggotanya A dan B. Kalau semestanya yang mana? Yang termasuk di luar dari lingkaran itu juga, yang termasuk dari di luar himpunan A. Ya, jadi kalau misalnya himpunan semesta itu adalah keseluruhan himpunan, misalnya pada diagram Venn. Selanjutnya ada himpunan bagian. Himpunan bagian, misalnya himpunan bagian B merupakan himpunan bagian A juga, ya. Apabila anggota B itu terdapat juga pada anggota A. Jadi dapat dinyatakan dalam diagram Venn pada gambar berikut. Nah, nanti untuk banyaknya himpunan bagian dari himpunan B dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat N. Nah, segitu dulu penjelasan mengenai himpunan untuk hari ini. Nah, nanti kita lanjutkan materi lagi dengan melihat dan mengerjakan LKPD. Terima kasih anak-anak.